Selamat malam, Bu Aryani, Pak Aru Gadang, Saudara Bu Elisa, Bu Santi Puspa, Bu Diana, Silana. Terima kasih sudah datang. Kita sambil menunggu teman-teman. Nah, ini mungkin lagi OTW, tapi kita jalan pelan-pelan. Kita lanjutkan untuk digital marketing certification ya. Setelah minggu lalu kita eh, mendapat ilmu dari Pak Heru ya, kawan baik saya Pak Heru. Beliau dulu di Awareness, kemudian tahun inilah pindah ke Institut Asia. Dan sehari-hari saya sering sekali diskusi dengan Pak Heru mengenai digital marketing ya. Beliau memang pengalaman dan saya juga ada pengalaman yang memang ya itu bisa menjadi bahan diskusi. Sehingga ketika Prodi menunjuk kami bertiga, saya, Pak Heru, dan juga eh, Mas Hendy nantinya yang mengajar mulai 2 minggu, mungkin 3 minggu lagi ya, karena minggu depan itu 1 Muharram ya, libur nasional. Sehingga minggu depan kita kosong, berarti kelas saya itu 2 minggu lagi. Nah, setelah kelas saya nanti diikuti dengan kelas Mas Hendy yang lebih teknis mengenai Meta Ads ya. Kalau saya tidak salah, karena itu haknya Mas Hendy nanti untuk mungkin menambahkan. Tapi sejauh yang saya tahu, kurikulum yang kita sediakan bertiga bersama dengan Prodi, strukturnya seperti itu. Jadi Pak Heru, eh, nanti bisa cek ya Bapak Ibu, karena saya kan nggak ikut kelasnya Pak Heru kemarin, tapi tebakan saya SEO, terus copywriting kan begitu-gitu ya. Psikologi, karena memang sudah didiskusikan kita bertiga. Jadi Pak Heru di awal perkembangan digital bisnis, kemudian strategi terbaru bagaimana, ya trennya bagaimana, ya. Kemudian mengikuti dengan itu adalah copywriting. Setelah copywriting ada juga mengenai apa ya market psychology pastinya ya, karena kalau ngomong writing ini nggak mungkin kita nggak bahas psychology. Kemudian minggu lalu kita udah bahas juga tentang, saya tambahkan ya, tentang bahwa marketing itu sangat tersentuh dengan artificial intelligence. Nah, kemudian bahasan kita malah meluas digital business ke arah yang lebih komprehensif. Ya, jadi kita dibantu nih ya. Saya mulai menjadi seorang digital marketer kan sudah ya saya cerita berkali-kali ya 9-10 tahun yang lalu seriusnya. Tapi kalau nggak seriusnya sebenarnya udah lama, udah belasan tahun. Kan kita itu kadang ada di fase main-main, belajar, stop, ya vakum, serius lagi, vakum lagi begitu. Jadi kalau seriusnya ya 9-10 tahun yang lalu sudah beriklan sampai sekarang nggak pernah stop. Ya, satu hari pun saya nggak pernah nggak beriklan. Gitu. Karena bagi saya iklan adalah pasukan sales ya di marketing. Nah, saya mengajar ini dalam kacamata seorang akademisi dan juga seorang praktisi. Pak Heru, saya pikir juga demikian. Beliau berangkat juga dari praktisi gitu ya. Kemudian beliau ya saya pikir juga sama sih. Beliau itu berbisnis, kemudian ya kalau curhat sama saya ada kegagalan gitu ya, bangkit lagi, gagal lagi, ya biasalah main bisnis ya. Waktu COVID tertampar oleh fenomena karena dia waktu itu beliau bisnisnya offline, bisnisnya komputer gitu ya, hardware gitu. Dia harus ketemu klien, ketemu pembeli, tiba-tiba COVID, tertampar oleh COVID, stop ya. Dan di sela-sela itu ya sama seperti saya, beliau juga dosen. Dan kalau bisnisnya Pak Heru sekarang saya belum tahu, tapi yang jelas kita sering diskusi mengenai bisnis dan beliau juga ya ini ada ini ya, ada kita lagi ada project tapi saya belum boleh spill ya, project dalam bisnis. Ya, Eh, dari segi akademisi ya saya juga pastinya melakukan riset ya. Jadi akademis itu kasnya riset, bukan ngajar malah. Jadi kalau kami sebagai dosen itu kan yang diwajibkan oleh kementerian, oleh pemerintah lah ya, selalu ada riset, selalu ada pengabdian ke masyarakat, dan ada pengajaran gitu. Jadi yang menarik adalah salah satu alasan saya itu sering ditanya mahasiswa, Pak Erik, kenapa nggak fokus di bisnis saja kan sudah lama juga gitu. Dan eh, ya kenapa orang lain kan ya bisnis harus fokus, bahkan beberapa teman saya yang pegawai BUMN atau yang PNS juga ya. PNS ini kalau pegawai BUMN kan rekrutmennya sendiri ya. Kalau PNS saja PNS itu sudah golongannya sudah cukup baik, penghasilan sudah ada ya mungkin penghasilannya tidak seperti pegawai swasta yang kaum eksekutif. Tapi paling tidak aman. Nah, beliau ini sampai bukan hanya satu orang ya, beberapa orang yang saya kenal keluar dari PNS karena fokus di bisnis. Nah, pertanyaan mahasiswa saya yang sering ditanyakan,
Terutama kalau di kampus, kenapa kok fokusnya dua, kenapa nggak fokus ke bisnis saja? Eh, kita itu eh, perlu ini ya memberikan satu meaning ya dalam dalam hidup ya. Jadi saya merasa kalau saya di industri pendidikan ini saya akan terpacu terus belajar kan begitu. Nah, ketika belajar ini eh, menjadi mubazir kalau nggak dibagikan kan begitu ya. Dan ketika dibagikan em, kurang oke kalau nggak ada diskusi. Makanya saya selalu mendownload juga pengetahuan dan perspektif Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian gitu. Jadi saya selalu ngajak diskusi kan, tujuannya supaya ini bener nggak sih yang saya pikirkan begitu kan? Belum tentu bener loh yang saya pikirkan gitu ya. Walaupun juga kita dibekali dengan riset, dibekali dengan analisis, dibekali dengan berbagai sumber termasuk dari literatur-literatur yang saya baca dan menjadi dosen itu menjadikan saya lebih rajin belajar pastinya ya. Saya setiap hari pasti pegang buku Bapak Ibu ya. Karena buku yang sudah 5 kali saya baca lagi. Kita baca jurnal, riset jurnal, kita ketemu dengan orang. Besok Senin ada Bank Mandiri mau ketemu lagi. Saya pasti akan tanya-tanya soal bagaimana perkembangan perbankan sekarang, ada produk lagi nggak yang cukup oke, ada ini nggak, karena kayak BRI kemarin saya lihat sahammu turun lagi. Nah, gitu kan selalu diskusi ya. Dan mereka-mereka memberikan feedback ya, terutama di level eksekutif ya, kepala cabang ke atas. Nah, dan marketing ini, kenapa saya terjun di situ? Kalau tadi masalah pendidikan ya, marketing ini saya sukanya karena untuk survival mode itu bagus sekali ya. Kita bisa survive dengan pengetahuan marketing. Ya, jadi karena kita bisa menciptakan penghasilan. Nah, masalah penghasilan besar apa kecil itu kan banyak faktor ya saya pikir ya. Kadang tindakan kita sudah benar, strategi kita benar, momentumnya nggak tepat ya nggak bisa juga. Maka banyak misterius kan sebenarnya dalam bisnis, dalam marketing. Jadi ketika saya kuliah S1 ya tahun 2005 semester 1 saya ingat banget dosen saya waktu itu masuk kelas langsung ngomong. Ini nggak nyapa, nggak perkenalan, langsung dia langsung ngomong. Marketing is a mystery ini. Kalimat pertama yang beliau munculkan. Di minggu pertama saya belajar di perkuliahan 2005. Marketing is a mystery. Maka terus saya terpacu untuk menggali misterinya apa gitu ya. Ternyata ya banyak faktor-faktor psikologis, banyak faktor emosional, banyak faktor-faktor non prediktif ya yang susah diprediksi itu terlibat di marketing sehingga ya itu yang kita gali kan. Dan pada akhirnya ketika kita berhasil menggali, tugas berikutnya adalah bagaimana melakukan persuasi. Maka Pak Heru minggu lalu pasti mengajarkan copywriting, pasti menyinggung tentang teknik-teknik persuasi, mengajak, mendorong ya, membuat orang berpikir ya, mempercepat tindakan dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai untuk materinya. Kita masuk pada slide. Artinya kita masuk pada materi berikutnya dalam Digital Marketing Certification. Dan memang kalau saya mengajar sertifikasi itu ada tahap-tahapannya seperti itu yang sudah saya bicarakan dengan Pak Heru dan Mas Hendy. Izin untuk share screen, semoga nanti yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat dan pastinya saya selalu mengundang untuk ada diskusi nantinya ya pada proses kita berjalan dan akan ada waktu untuk memikirkan ya mensintasi atau memahami konteks apa yang kita bicarakan pada malam ini. Baik, kita em, mulai melihat contoh sekarang ya, mulai membahas teknis bahwa digital marketing bukan cuma iklan, bukan cuma konten, bukan cuma berapa sering Anda FYP gitu ya. Tapi juga banyak hal yang lain kita perlu diskusikan dan perlu kita amati. Saya Ari Kurniawan, kita mulai materi malam ini Digital Campaign Case Study. Nanti ada materi-materi yang sifatnya tersisipkan begitu ya, diikuti saja ya. Tapi saya memulai dengan tema besar yaitu Digital Campaign atau kampanye digital. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya ingin menyontohkan satu campaign ya, satu kampanye. Ya, kampanye itu kan bukan hanya kampanye politik ya. Bahwa kalau kita menjangkau pemikiran, atensi banyak orang itu kalau dalam bahasa marketing disebut campaign ya. Makanya politik itu juga disebut campaign, political campaign ya. Menjangkau atensi. Maka currency-nya sekarang, mata uang yang berharga sekarang adalah mata uang atensi ya. Anda mau mau menang di dunia ini katanya harus berebut atensi. Content creator berebut atensi. Politisi berebut atensi. Pengusaha
Kamu cepat besar, berebut atensi ya, dari government, dari market ya. Berebut atensi bukan berarti harus personal brandingnya yang di-up-kan, tapi itu pilihan ya. Ada artis ya pasti personal branding penting ya. Kalau pengusaha, walaupun dia sembunyi di belakang, tetap akan berebut atensi. Kenapa? Dia mau brandnya terlihat oleh banyak orang, dikenal. Nah ini Converse melancarkan satu campaign yang menarik. Ya. Saya lupa tahunnya, tapi campaign yang disebutkan atau ditawarkan oleh, oleh Converse ini adalah customize your shoes, kira-kira begitu ya. Mengcustom, ya, bikin motif, imajinasikan sepatu impianmu, made by Converse. Saya nggak ikut nyobain, ya, tapi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah tahu campaign ini. Eh, Satu yang sering dikritik Converse, market market terhadap Converse itu adalah sepatunya membosankan, so classical ya, dari dulu ya hitam putih begitu, paling dipadukan warna-warni yang lain, tapi modelnya begitu-begitu aja ya. Tapi Converse selalu membalas bahwa itulah brand identity kita, ya itulah identitas kita, brand identity Converse. Yang dimana kalau kamu nggak suka ya bukan berarti kamu bukan market saya itu suka yang classical, suka gaya-gaya seperti ini. Jadi kalau saya kayaknya lebih aneh-aneh, kemungkinan market saya akan meninggalkan saya gitu. Tapi suatu saat dijawab oleh Converse, gimana kalau kamu bisa customize kan? Gitu. Dan dalam bisnis ya, dalam marketing, dulu saya lupa di mata kuliah apa, tapi yang jelas kelas yang ini ya saya ceritakan ada 4P, ada 4C, ada 4E. Nanti mungkin saya spoiler, barangkali kita bisa flashback ya, barangkali rekan-rekan ada yang lupa ya. 4P, marketing mix ya, kemudian berkembang ke arah customer centric yaitu 4C, kemudian 4E. Saya pikir Pak Heru, saya tebak Pak Heru juga membahas dengan 4C, tapi 4C-nya Pak Heru atau 4C-nya Pak Heru itu lebih ke arah struktur copywriting kemarin, ada compelling, concise dan lain-lain ya. Nah, nanti kita bawa ke lebih yang general. Jadi ada dua 4C gitu ya. Kalau 4C yang dibahas Pak Heru kayaknya lebih ke arah tekstualnya, arah narasinya begitu. Oke, kita kembali ke Converse. Converse ingin menciptakan pengalaman. Ya, in marketing, experience is always be one of the hottest apa ya komoditi ya bisa dibilang. Jadi kalau kamu bisa memainkan experience orang, bisa menciptakan, oh sorry, bukan memainkan, bisa menciptakan experience manusia, maka kamu setengah jalan sudah jadi winning brand gitu. Jadi bayangkan Anda berada di mau datang ke satu tempat ya, arena bermain itu sudah membayangkan dalam theater of mind kita, cara berpikir kita, eh, di kasir mungkin Anda terinformasi bayarnya cuma 200.000. Nah, ketika sampai di kasir, Anda ditawari macam-macam. Anda kalau ya tiket masuk 200.000 betul ya, Anda dapat welcome drink, Anda dapat 4 wahana. Tapi kalau Anda mau nambah jadi 270, Anda dapat rumah hantu nih ya. Anda dapat bisa main ke kolam renang nih. Anda dapat pop mie nih kayak gitu-gitu ya. Kalau nambah jadi paket 300 lebih lengkap lagi. Anda masuk di rumah lilin nih. Anda bisa main laser nih gitu kan, bisa main VR dan lain sebagainya. Bisa lihat apa kebun binatang mini kita dan lain sebagainya. Maka tadinya budgetnya per orang, misalkan Anda berempat ya, sekeluarga, 200.000, kali 4, ya 800.000. Tiba-tiba, kok ini seru ya? Kok ini eman ya kalau nggak diambil? Saya nggak diambil. Ah, masa nggak makan sih, gitu ya, dan lain sebagainya. Oh, wah, nah ini ternyata baru ya. Kok saya nggak lihat di IG tadi ya? Saya pikir udah semua masuk gitu. Anda mungkin komplain di awal. Tapi pikir lagi, wah, ngomong sampai sini, masa nggak ambil semua wahan? Anda ujung-ujungnya per orang bayar 350 setelah digoda, setelah dipersuasi. That's copywriting actually ya. Copywriting bukan hanya yang tekstual, text based, bukan naratif, tapi apa yang diomongkan orang. Kalau dalam 7P itu kan marketing mix ya, Bapak Ibu mungkin ingat ya waktu dulu saya pernah bahas ini, bahkan mungkin lebih dari satu kali. Marketing selalu bicara soal produk, price, placement, promotion, physical evidence, people, and process. People perannya besar. Siapa yang nawari, itu menentukan Anda bisa belok apa enggak. Kan gitu. Maka owner, manager, direktur, supervisor perusahaan selalu ngomel-ngomel kalau frontlinernya, customer service-nya, salesperson-nya, kamu jualan kok kayak gini sih.
ayo dong, you can do much better than this. Gitu. Bisa dong lebih persuasi, bisa dong lebih ngajak. Nah, ujung-ujungnya memang nggak gampang ya, karena seringkali orang itu nawarin, males Pak, dia udah antipati ngapain gitu. Nah, jadi ada pemetaan pikiran yang tiba-tiba tercipta gitu ya. Nah, seperti Converse ini, yuk create your imagination. Kita lihat next-nya. Nah, apa yang dilakukan Converse ini kalau kita ngomong masalah digital marketing strategi yang dilakukan big brand seperti Converse. Saya singkat ya. Ini secara singkat sebenarnya kalau Anda mau baca itu lebih detail itu menarik ya. Anda bisa browsing ya. Case tadi ini saya singkat aja yang mungkin menarik untuk diceritakan ya dan tidak terlalu teknis. Ya, kalau teknisnya pasti ada lead generation, kemudian ada data research, data analysis, kemudian clustering ya, kemudian apa lagi ya? Customer pixeling ya dan lain-lain ya, lookalikes audience, custom audience dan lain-lain ya. Um, Brandnya Converse sepatu sneakers, ya dia menggunakan TikTok ya. Ini channel utama ya. Kenapa saya tulis channel utama? Karena sebenarnya dia multi channel ya. Kita mengenal omni channel ya. Challenge-nya sudah disebarluaskan di mana-mana. Tapi ada hashtag challenge, ya, influencer collaboration dan shoppable link ya, link yang bisa diklik. Nanti kalau Anda pengen tahu lebih detail itu kompleks sekali sebenarnya. Ada event juga di situ ya. Kemudian ada ya eventnya pun dipecah-pecah di musik, kemudian ada fashion show di beberapa kota di dunia. Saya nggak tahu ya di Indonesia gimana ya. Kemudian apa lagi ya kemarin saya baca ya. Banyak dia ada live streaming gitu ya. Tapi live streamingnya itu kayaknya bukan bukan jualan, dia cuma ngenalin, ayo kamu punya imajinasi apa? Jadi dia berusaha untuk spill ya apa yang Converse pikirkan untuk customernya ini live di Kanada. Amerika mungkin ya, Amerika kan Kanada ya, yang kota-kota lain saya belum riset lebih jauh. Tapi paling nggak kita bisa ambil esensinya, gitu ya, apa yang mereka lakukan. Bikin campaign TikTok bertajuk ya atau berjudul Create Your Converse Style ya, gandeng influencer ya seperti biasa ya aktivasi digitalnya, brand activation-nya gandeng influencer lah, influencer yang disesuaikan dengan budget. Jadi seringkali kalau UMKM atau small business atau startup yang baru mulai belum dapat funding ya, startup kalau udah dapat pendanaan ya gampang lah. Tapi kalau belum dapat pendanaan, kita mau gandeng influencer tuh yang kayak gimana dong ya, budgetnya berapa gitu. Nah, yang menarik ini yang dalam 4E mendorong partisipasi user untuk membuat video dengan gaya personal memakai Converse. Ya, user generated content ya. Itu yang di bawah ada juga menciptakan viral effect berbasis UGC ya, user generated content. Pengguna yang buat konten. Kadang ada pengguna-pengguna satu produk yang kita chat, ya, kita DM, kalau kita punya WA-nya kita WA, boleh nggak kontennya kita ambil untuk sarana promosi kita. Sebagai kompensasi, kita kirim merchandise, atau kita kirim e-wallet, atau kita kasih diskon untuk next purchase, ya. Dan macam-macam, atau kita undang catering nih, atau kita undang makan siang gratis dari customer catering. Jadi pintar-pintar perusahaan untuk engage, untuk gini, kalau kita ngomong ada teknik marketing konvensional dan sangat konservatif. Ada satu indeks namanya Customer Engagement Index. Bahkan ini indeks yang sebelum era sosial media. Customer Engagement Index. Engagement di sosial media, di era sosial media diartikan sebagai interaksi, like, save, share, comment, klik dan lain-lain. Ya. Tapi di era dulu sebelum sosial media, bahkan indeks ini masih dipakai zaman sekarang ya di industri. eh, Customer engagement itu diartikan bukan sebagai interaksi tapi keterlibatan. Ya, keterlibatan. Jadi apa yang mana yang paling benar ya? Dua-duanya bisa benar tergantung konteksnya. Misalkan begini, ada dokter klinik, ada klinik gitulah ya, ada klinik, kemudian klinik ini anggaplah klinik gigi untuk anak gitu ya, klinik gigi untuk anak. Gitu. Kemudian eh, dia sudah lama sekali ya eksis, ya. Kemudian dia punya database pelanggan. Kalau kita ke dokter gigi atau ke dokter manapun, lah pasti ngisi data gitu. Ya. Nah, karena klinik gigi ini adalah swasta ya,
yang dimana dia harus cukup kreatif untuk membuat customer-nya banyak atau pasiennya banyak kan begitu. Artinya orang yang ditolong lebih banyak lagi. Nah, suatu saat dia punya ide untuk melibatkan customer-nya, tapi karena customer-nya anak, yang dipanggil kan orang tuanya. Jadi dia diajak catering mungkin, atau periksa gigi gratis, gitu ya. Ya kan menarik ya, kalau anak dikasih periksa gigi gratis kan orang tuanya mengurangi kekhawatiran. Diundang lah, mungkin diajak sambil snacking gitu, ya, snack gitu ya. Terus dibagiin kertas, terus ada kuis ternyata, ada hiburannya, ada band akustikan, kemudian bagi-bagi merchandise. Ya, bagi merchandise ya mungkin ada ini ya souvenir berbentuk gigi. Nah, ya mungkin ya. Jadi tujuannya klinik ini untuk ngobrol dengan para orang tua dari customernya. Apa yang harus kita lakukan ya sehingga anak-anak lebih sering lebih mau ke dokter gigi ke klinik ini lebih nyaman. Apa mainannya kita tambah atau kalau perlu kita bikin playground atau kalau perlu sambil periksa gigi dia bisa main PS atau gimana. Nah ini itulah tindakan mendorong engagement dalam konteks keterlibatan. Bapak Ibu marketing, kalau saya jelaskan dengan konteks ini, Bapak Ibu mesti pasti ya paham gitu. Apa digital marketing nggak cuman bikin kontennya sudah EGP belum, likes-nya sudah 2.000 belum, iklannya udah jangkau 100.000 orang belum, websitenya apa udah jadi, landing page-nya gimana, tombol klik ke WA-nya sudah jadi belum, atau desainnya udah menarik belum. Paham ya? Jadi digital marketing itu kalau kita ngomong ilmu ini ya sebenarnya nggak selalu melulu soal teknis itu, tapi melibatkan pelanggan, membuat nilai barang, memecahkan solusi bersama. Maka saya juga mengajar di kelas Innovation and Value Creation. Ini namanya value creation, menciptakan nilai barang pelanggan. Gitu. Jadi catering itu, kenapa customer catering ada? Atau kenapa FGD ada? Atau kenapa merchandise itu harus ada? Misalkan customer kita ulang tahun, kita kirim merchandise. Kenapa itu ada? Atau kenapa misalkan Lebaran atau Natal kirimin parcel gitu ya? Kenapa untuk special customer itu budget itu harus ada? Sebenarnya bukan harus atau tidaknya gitu. Karena banyak yang protes itu budgetnya besar loh Pak. Gitu. Kenapa itu harus ada? Ya nggak ada pun nggak apa-apa, itu pilihan Anda. Itu boleh nggak ada juga. Ya nggak apa-apa kalau nggak ada gitu. Cuman budget itu sebenarnya bukan cost tapi marketing investment kan begitu. Ya, barangkali dengan kehadiran pelanggan ke store kita, ya, ke kantor kita, dia bisa memecahkan masalah kita, memberikan ide-ide yang baik, membuat mereka terlebih terlibat. Ujung-ujungnya membuat mereka lebih terlibat dan, oh iya, ini loh, tetanggaku ada anak kecil dua, belum pernah periksa gigi kayaknya takut. Nah ini boleh nih, nanti tak ajak ya, referral, ya, ada referral system. Mungkin ada rewardnya juga, melibatkan pelanggan. So era marketing bukan hanya permainannya bagaimana Anda menjangkau mereka, menggoda mereka untuk segera beli, memberi diskon. Tapi itu diskon tetap nggak salah. Dan saya yakin Pak Heru juga udah jelaskan itu ya, diskon ya tentang apa buy one get one mungkin gitu ya. Atau gratis. Nah, nanti kita bahas gratis gimana. Oke, ini hasil kampanye di konversi ya, penjualan halaman produk meningkat 600%. Nah, ini pencapaian rekan-rekan sekalian. Yuk kita belajar supaya bahkan para manajer, even manajer marketing ya kadang-kadang gimana? Udah terjual berapa? Pencapaian marketing itu bukan hanya sales, tapi meningkatkan keterlibatan customer, bahkan meningkatkan keterlibatan orang yang belum jadi customer. Bahkan kalau Anda bisa berinteraksi dengan orang-orang yang customer pesaing Anda, loh itu sudah pencapaian. Karena kalau Anda goalsnya cuma selling aja, sales aja, seringkali Anda akan kehilangan banyak hal. Kenapa? Fokusnya ke jualan. Udah habis jualan, nggak di-maintain hubungannya, relasinya nggak dibangun. Anda kan kehilangan pelanggan juga, nggak ada customer lifetime value, ya. Cuman beli sekali, bye-bye gitu ya. Nah ini baru nomor dua, penjualan meningkat 4 kali lipat dibanding bulan sebelumnya. Ada hypes-nya kan gitu ya. Melibatkan ekosistem, melibatkan komunitas, ada hype-nya lagi, out-nya, momentum.
Tapi dari 100.000 video UGC dibuat selama kampanye itu UGC, User Generated Content, User Generated Content, konten yang dibuat oleh pelanggan atau bahkan mungkin yang belum jadi pelanggan cuma ikut-ikut doang. Ya, atau dia bikin video converse tapi converse-nya pinjam teman kos gitu ya karena dia pengen ikut kompetisinya. Nah, itu bisa jadi ya. Ya. Nah, ini juga pencapaian. Jadi matrix atau KPI dari marketing itu sebenarnya wih, banyak sekali Anda bisa kreatifkan ya. Jadi kalau saya ngarap satu project itu saya diskusi dulu KPI-nya apa nih? Gitu. Pak, ini kan produk baru. Kalau sales, aduh, kayaknya berat Pak. Gitu. Ya nggak apa-apa, nggak sales nggak apa-apa. Tapi apa? Harus ada dong. Apakah setelah disurvei orang jadi ngerti produk Anda, berapa orang yang datang ke store, berapa orang yang WA kamu, ya, berapa orang yang calling, berapa orang yang chat dengan chatbot kita, berapa visitor website kita itu juga jadi KPI marketing. Ya, di digital marketing begitu ya. Conversion juga macam-macam. Klik to tombol udah berapa, klik to ads udah berapa ya. Dan sekali lagi saya ulangi ya, tidak hanya interaksi secara online, secara offline pun penting. Tiba-tiba ada orang ke kantor, apalagi orang ke kantor mengusulkan, gimana kalau kamu bikin produk ini? Kayaknya bakal rame tuh. Momentumnya pas ini. Anda jangan keras kepala. Oh, ngapain? Ribet. Gitu. Ini customer mengusulkan sesuatu, Anda langsung jawab, langsung counter, ribet. Makanya enggak deh. Ini kadang-kadang salesperson kita melakukan itu, atau customer service kita. Karena mungkin dalam bayangan dia, ketika ada orang usul seperti itu, waduh Pak, kalau saya usul ke pimpinan, nanti saya dikasih tugas untuk ngelakuin itu. Wah ribet Pak, gaji saya tetap. Kan gitu kan. Nah, ya, ya, value-nya begitu ya. Nah, analisa and insight ya, insight adalah wawasan ya. TikTok sangat efektif untuk audience Gen Z. Betul. Beberapa project saya mentok di Instagram, TikTok kenceng sekali. Saya tambah TikTok Ads juga. Anda coba deh. Apalagi di Instagram dan Facebook sekarang ada aturan pemerintahan dari regulasi pemerintah kan, dari kementerian kita, Komdiji. Anda kalau nyerang anak remaja, ya, nggak bisa. Iklan itu hanya bisa ditonton oleh 21 tahun plus. Iklan ya, kalau Anda pakai fitur ads lah ya. Kalau dulu bisa ya, 18 tahun, 17 tahun bisa iklannya. Kalau misalkan Anda kampus ya, kayak Institut Asia mau iklan sekarang ke anak-anak SMA pakai Meta. Meta itu ya Facebook dan Instagram. Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa pemerintah membuat aturan itu? Pemerintah tidak ingin anak-anak muda kita impulse buying berlebihan menjadi sasaran iklan. Nah, menariknya TikTok masih bisa, tapi dikasih range. Kalau 18 tahun masih oke, tapi nggak boleh cuma 18 tahun aja. Range-nya adalah 18 tahun sampai 24 tahun. Kenapa saya tahu? Saya setiap hari masih iklan di TikTok. Iklan di Meta, Facebook, Instagram, iklan di Google. Iklan saya jalan terus. Even detik ini jalan terus. Cari mangsa terus. Apakah Pak Ari sering boncos? Oh sering, jangan khawatir ya. Istilahnya lebih mahal daripada biaya conversionnya atau customer ya. Sometimes beberapa bulan itu terjadi. Even saya udah lama ngiklan, apalagi kalau project baru ya, produk baru atau bisnis baru bahkan. Wah itu kita harus mentoleransi kegagalan. Kalau Anda nggak bisa mentoleransi kegagalan, ya mending nggak usah bisnis. Ya, kita mentoleransi kegagalan. Tapi ada batas waktunya, jangan gagal terus. Jadi 4 bulan pertama marketing hancur-hancuran, waduh, cost kita tinggi ya. Oke lah gitu. Tapi apa yang kita bisa pelajari? Saya mau cerita ada satu bisa dibilang atlet lokal badminton di Kota Malang yang saya kenal, ya, yang saya kenal banget ya. Menariknya masih anak, anaknya 12 tahun gitu ya. 12 tahun jago banget main badminton. Dan satu lagi adalah saudara saya, om saya, usianya sudah 57. Kok 57? Iya, iya 57 ya, 57. 57. Nah, om 57 ini punya anak lagi, usianya baru 20-an gitu ya. Nah, anaknya yang usianya masih 20-an itu dari kecil, bahkan dari TK sudah dilatih badminton. Jadi ada saudara saya umur 20-an ya main badminton setiap hari. Oke, let's say sekarang sudah nggak setiap hari ya, mungkin seminggu sekali masih lah. Tapi dulu benar-benar dilatih ya, karena papanya adalah mantan atlet gitu. Dan satu lagi yang saya kenal, ini anak SD. Tapi menariknya
orang 20 tahun ini, saudara saya 20 tahun ini, setiap kali ngelawan anak SD ini selalu kalah. Padahal anak SD ini dibilang, ya dia main serius main badminton tuh baru gini, anak SD ini usia 6, kelas 6 SD, 12. Iya, kelas 6 SD, dia mulai serius itu 3 SD. Dia masuk di klub badminton dan dilihat latihan gitu ya. Dan apa? Dia mampu mengalahkannya anak 20-an. Kalau anak SD ini mengalahkan saudara saya yang usia 57 tahun, nggak heran. Karena mungkin fisik. Tapi pengalaman nggak bisa bohong kan. Knowledge nggak bisa bohong. Nah pertanyaannya kenapa anak SD bisa menang terus badminton? Karena saya memetakan pola latihan dia akhirnya ya. Pada saat dia melakukan kesalahan, ya, melakukan smash, melakukan merespon terhadap serangan lawan, sama pelatihnya di video gitu. Ayo kamu ulangi lagi kayak gitu. Main di video, ditunjukkan ini salahmu. Main lagi di video, tunjukkan ini salahmu. Ayo kamu ulangi. Disiplin sekali. Kadang-kadang latihan itu sambil nangis itu. Karena keras latihannya ya untuk anak usia dia. Eh, dari cerita ini kita berpikir dulunya adalah experience is the best teacher ya. Atau kita berpikir juga repetisi adalah hal yang baik. Di marketing, di bisnis, semakin kamu sering gagal, maka kamu akan semakin cukup strategis dan cukup bijaksana. Ternyata kan belum tentu. Saya berapa kali melihat ada satu bisnis, ada satu pengusaha lah, yang sudah usianya hampir 70 tahun, ya bisnis itu gagal, terus itu saya heran. Dari umur 20 gagal, sampai umur 70 masih gagal terus. Nah, sekarang, mohon maaf ya, merepotkan anak-anaknya gitu ya. Anak-anaknya nggak ada mau bisnis, karyawan direpotin terus karena memang ada bisnisnya ternyata meninggalkan utang dan segala macam harus ditutup. Gitu ya. Nah, rekan-rekan, berarti yang penting bukan repetisi, bukan pengulangan kan. Ngiklan juga gitu. Kita Meta Ads, Google Ads boleh jago, boleh sering ya. Boleh sering ngiklan atau ngonten boleh sering. Tapi belum tentu itu akan membuahkan hasil. Yang terbaik bukan repetisi tapi iterasi. Iterasi itu eh, iterasi itu bahasa bahasa manajemen inovasi ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita beriterasi. Iterasi itu melihat salahnya di mana, perbaikannya di mana. Bukan sekedar diulang gitu. Seperti tadi ya, anak yang jago badminton usianya 12 tahun. Setiap latihan ya, seminggu latihan 2 kali ya, Rabu dan Jumat. Tiap kali dia melakukan sesuatu, diulangi lagi, pelatihnya selalu bilang, oke, main kali ini saya videonya. Dibilang, dibahas sama dia. Ini kesalahan, kesalahan. Nah, digital marketing itu memungkinkan untuk melakukan itu karena semuanya based on data. Kalau Anda mainnya billboard, Anda main spanduk atau bagi brosur, Anda kesulitan melakukan iterasi karena datanya nggak ada. Misalkan Anda dulu main spanduk ya, pasang spanduk di beberapa kota, di beberapa lokasi di kota, kemudian bagi brosur, kemudian bagi pasang billboard gitu ya. Nah, kemudian ada respon kan dari market kan. Nah, paling yang bisa ditanya dari hasil bagi brosur kemarin satu rem ada nggak pelanggan yang kontak kita? Bagi lagi ada nggak ya kontak kita? Bagi lagi, oh sekali ini sama sekali nggak ada. Bagi lagi, oh ada ini 2 pelanggan langsung beli. Tapi cuma itu yang kita bisa lihat kan. Tapi dengan digital marketing kita bisa tahu nih dengan traffic ini ya dengan usia ini kira-kira responnya gimana. Sekali pasti tidak cukup mewakili ya, tidak cukup representatif. Kita ulangi-ulangi sebagai sehingga menjadi big data. Gitu ya. Karena semuanya based on data. Jadi kita bisa melakukan oke, ternyata kalau kontennya begini, responnya begini, like-nya begini, save-nya begini, komentarnya begini, feedback-nya begini, visit ke website meningkat. Coba kita lakukan lagi. Oh, ternyata hasilnya beda. Berarti ada yang harus kita rubah. Ya, menarik ya, marketing, apalagi based on digital. Berikutnya ini. Oh, ini masih tadi ya, Converse ya. Jadi ini di web Converse ya, customize. Ini kayaknya masih jalan deh keminya sekarang ya. Tapi mungkin sudah momentumnya nggak seperti dulu. Customize one of a kind ya. One of a kind itu kan sesuatu yang sangat istimewa gitu. Cuma satu-satunya gitulah kira-kira one of a kind. One of a kind shoes as unique as you. Gitu ya. Nah, ini nanti Anda bisa pelajari.
Kemudian ada lagi brand top brandnya kita bisa pelajari Nescafe. eh Bisa request free sample gitu. Jadi ini kayaknya nggak tahu di Indonesia ya. Yang saya tahu Singapura kemarin juga ada ya Nescafe free sample ya. Membuat mendorong orang untuk nyoba dulu gitu ya, mendorong orang untuk nyoba dulu. Sehingga nanti memudahkan untuk customer acquisition. Nanti kita bahas apa yang dilakukan Nescafe sebenarnya ya. Nah, ini ya. Minuman saset ya Anda tahu lah ini ya apa namanya Nescafe sebenarnya bukan cuma Nescafe nih kayaknya kayaknya dia bikin campaign untuk Nestle secara keseluruhan kopi coklat susu serbuk dan lain-lain banyak ya kemudian ada channel utama Facebook lead ads ya ini lead generation untuk membangun database calon pelanggan dan WhatsApp Business API. Nah, ini agak teknis lah ya. Kalau kita ngomong API, itu berarti kan mengakses platform itu dan menciptakan satu kolaborasi. Strateginya menjalankan kampanye Facebook Lead Ads ya untuk menawarkan sampel gratis baru setelah mengisi nama, alamat, nomor WA dikirim secara fisik. Terus dalam 1 sampai 3 hari user menerima follow up via WhatsApp berupa, sudah coba belum produknya, enak nggak? Anda punya usul nggak untuk variasi yang lain? Atau butuh sampel apa lagi? Kemudian penawaran khusus untuk pembelian paket bundling ya. Oh, mungkin ada beberapa yang dibundling di paketnya. Ya, conversion yang diukur cuma lead mengisi form. Lead ini prospek ya bahasa konvensionalnya ya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kalau sudah main digital marketing sudah tahu pastilah. Ya, jumlah prospek saya itu sangat senang dengan konsep digital marketing. Strategi saya biasanya lead generation, ngumpulin data prospek ya. Jadi contohlah bikin landing page. Kalau Anda pengen tahu tentang biaya price list kita, tolong isi form ini. Kan gitu ya. Tujuannya apa? Supaya kita punya data, supaya kita bisa follow up. Karena kalau klik langsung ke WA, ya boleh juga sih. Ya, klik langsung ke WA itu boleh juga. Tapi masalahnya kalau di WA kemudian dia nggak cocok, terus langsung hilang. Gitu ya. Ya bisa di follow up lagi, cuman kan tidak langsung tertabulasi dalam tabel begitu ya. Jadi saya senang ngumpulin prospek dulu. Kemudian kita follow up, kita bisa retargeting atau di iklan kembali. Ya, jadi dalam marketing satu yang paling penting dan satu paling mahal adalah customer base database building. Sorry, bukan customer ya, belum customer mungkin. Atau uh, calon buyer ya, ya. Jadi lead database building ya, database building. Jadi kalau Anda punya database calon customer, Anda bisa lakukan reprospecting, Anda bisa follow up, Anda bisa iklan khusus target untuk database yang Anda miliki. Nah, itulah aset. Dalam accounting, dalam finance, kita aset tercapture dalam neraca, aktiva dan pasiva. Ya, mulai kas sampai yang paling nggak liquid, harta tetap. Gitu. Itu aset. Sumbernya dari mana? Dari pasifanya kan begitu. Ekuitas, gitu kan. Nah, sumbernya dari situ. Dan juga kalau ada utang. Ada modal sendiri dan utang. Tapi dalam dalam marketing, data aset kita adalah customer database gitu ya. Atau customer candidate lah mungkin lebih tepatnya ya. Jadi candidate customer belum jadi customer. Ya, customer candidate database atau orang bilang biasanya bilang cabui gitu ya, calon buyer ya atau prospek database atau lead sama aja sebenarnya hanya masalah istilah. Nah, hasilnya 35% penerima sampel melakukan pembelian awal. Oke kan ya, ada achievement di situ. Ternyata bagi-bagi sampel walaupun itu cost menghasilkan sesuatu. CPA ya, apa di CPA? Cost per acquisition ya, atau cost per action juga bisa sebenarnya ya. Kalau saya lihatnya sebenarnya customer acquisition. Tapi kalau ini konteks dalam Nestle ini CPA itu cost per action rendah. Jadi gini, kenapa ini? Apa saya jelaskan dulu qualified leads gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita ngumpulin database ya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Nestle adalah mengumpulkan database dan akhirnya menyaring dari database misalkan ada 10.000 orang atau nggak 10.000 lah 5.000 orang.
Ya, 5.000 orang itu berminat untuk dikirimi free sample. Dia ngisi nama, alamat, dan nomor WA. Mungkin begitu. Normalnya begitu. Nah, pre-qualified leads ini adalah leads atau prospek yang masih perlu diseleksi. Kira-kira yang paling prospek yang mana? Yang misalkan dia udah ngomong seneng kopi, tapi jarang-jarang beli produknya Nestle seperti Nescafe misalkan. Nah, eh, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu prospek data itu nanti kan muncul misalkan Rp500 atau Rp1.200 itu muncul. Ya. Nah, biaya itu bisa rendah kalau ternyata banyak yang antusias. Ya, tapi kalau semakin susah, ya platform misalkan Google ya mendatangkan satu prospek untuk Anda itu biaya semakin mahal per ya, ininya per datanya. Ngitungnya bisa dengan per datanya atau per conversion atau konversi tinggi di rural dan semi urban. Ini dari hasil itu ternyata ditemukan ada area-area tertentu ya yang convert, yang konversi. Berubahnya prospek menjadi pembeli. Begitu ya, itu konversi. Yang cuma tanya-tanya akhirnya jadi beneran beli gitu. Nah, tapi kan ada lokasi-lokasi tertentu yang cocok. Dan strategi ini menggabungkan digital dan fisik sehingga lebih dipercaya konsumen tradisional. WhatsApp yang follow up efektif. Ya, saya pikir ya WA tetap oke ya di Indonesia. Ya. Eh, oh ya, ini ternyata juga jalan di Indonesia kayaknya free sample ya. Saya nggak pernah dapat iklannya soalnya. Yang saya tahu malah case-nya di Singapura itu ramai banget itu free sample. Pendekatannya sampling, trust, penawaran. Yang ngasih sampling kayak sampel dulu ya, kasih gratis ya, ada trust, ya. Rasanya enak ternyata, kok acceptable gitu ya. Menarik nih varian-variannya, akhirnya beli. Ya, kemudian ada kedekatan emosional, pelanggan langsung. Jadi, wah dikirimin nih sama Nestle gratis nih. Mantap nih, cuman ngisi form gitu aja dikirim. Nah, rekan-rekan sekalian, sebentar lagi kita akan break ya. Breaknya 20 menit. Ya, kita break 20 menit dan lanjutkan dengan diskusi. Kita hanya bersebelas sama saya berarti bersepuluh ya. Anda ada 10 orang yang ada di sini karena kita minus nggak ada moderator. Jadi kemarin Pak Heru mengingatkan saya, Pak Hari, yang kemarin lupa saya belum kasih tugas ya. Pak Hari minta tolong waktu Pak Hari ngajar ada tugas Pak supaya ada input. Oh iya saja saya ingat. Iya Pak. Kalau saya biasanya ada tugas diskusi Pak. Iya itu karena ya Pak Heru dan saya dan Mas Hendy kan butuh input ya, butuh butuh data penilaian ya. Nah, nanti Anda silakan gunakan kesempatan ini kalau Bu hari ini udah sering, tapi boleh lagi Bu Haryani ya. Yang lain-lain, yuk rekan-rekan. Gitu. Pak Anies juga sering, tapi boleh lagi. Yuk gitu. Karena kemarin saya diganti Pak Heru untuk mengumpulkan nilai gitu ya. Karena nanti di akhir di kelasnya Mas Hendy kita akan mengakumulasi nilai-nilai tersebut dan kita averaging ya. Kita bikin average-nya satu orang, misalkan si A dia menyampaikan pendapatnya 4 kali dalam 7 kali pertemuan kita average ya. Demikian. Dan semakin sering memang nilainya akan semakin tinggi ya karena bobotnya, scoringnya kita sorry, ratingnya kita tingkatkan. Oke, dan sekali lagi tidak ada kekhawatiran salah atau benar, yang penting Anda berpartisipasi. Jadi saya pikir ini bukan ujian perekrutan perusahaan yang harus benar gitu ya. Selama Anda partisipasi, Anda boleh memberikan pendapat, saya pikir saya sangat apresiatif. Oke, kita mulai untuk pengumuman diskusi pada malam hari ini. Jeda waktu 20 menit, saya sudah ukur ini akan sangat cukup dan silakan Anda catat dan saya memberi pilihan-pilihan sehingga memudahkan Anda nanti. Mau ngasih pandangan, mau kasih strategi yang mana? Tadi sudah saya kasih beberapa ya kasus, satu dari pengalaman saya, pendapat saya, dua dari Nestle, ya sebelumnya juga ada Converse, ya. Dan saya sudah sering kali mengingatkan digital marketing is not about only digital only gitu ya. Penggabungan antara sisi emosional, konten juga iya pasti, iklan juga boleh, website juga oke. Pak Heru juga udah ngomong soal website kan, copywriting, persuasi SEO ya, konten-konten seperti itu boleh, tapi jangan lupa juga mengajak melibatkan customer. Jadi ya, jadi nanti ketika ada menganalisa satu kasus, tugas Anda nanti adalah
membuat satu gambaran secara lisan dulu tentang digital marketing plan, ya. Jadi rencana marketing untuk satu kasus. Tapi boleh secara lisan, boleh kalau mau bikin PPT juga boleh. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang Pak, nggak, kalau nggak ada PPT malah nggak pede, Pak, karena kalau PPT itu saya diingatkan gitu ya, ada poin-poinnya ya silahkan. Nah, dan saya bikin sesederhana mungkin, ya. Ini saya update tadi siang, ya. Slide-nya saya update tadi siang, sederhana mungkin yang tidak memberatkan dan tujuannya supaya semua orang bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi saya nggak akan bikin case yang seribet-ribet klien saya. Klien saya harus based on data, kemudian platformnya disambungkan dengan CRM, dengan macam-macam lah gitu ya. Nanti malah ribet dan nggak selesai kelasnya ya. Jadi saya kasih case berdasarkan cerita saya dan gambar foto. Oke, saya highlight dulu bahwa tugasnya adalah memberikan rencana marketing atau marketing plan berdasarkan pemikiran Anda. Nah, sekarang Anda bisa pilih. Oke, nanti saya ceritakan yang lain-lain. Sebelum itu, ya, supaya nanti ada pandangan bahwa marketing itu bisa ada di tahap digital marketing ya, ada tahap awareness. Sudah pernah saya bahas di kelas sebelumnya, di mata kuliah sebelumnya, awareness, brand awareness, menyadarkan orang untuk, aku jual kipas angin loh. Kamu tahu nggak di dekat kotamu, di dekat rumahmu ada kipas angin tuh, aware. Kemudian bisa di tahap kalau sudah aware, mungkin dia sudah interest, udah ada minat nih, tapi belum tentu beli, cuma minat. Oh, ada kipas angin. Oke deh, kayaknya aku butuh. Tapi nggak tahu butuh sekarang apa enggak ya. Kayaknya udah ada kipas angin di rumahku. Tapi kapan-kapan aku ke sana. Ini ada indikatornya. Kalau awareness belum kenal produk, mungkin kondisi marketnya adalah suka konten menghibur, visual, dia scrolling-scrolling, kemudian ya dia aktif di sosial media gitu ya. Kalau interest, kita lihat market condition-nya, targetnya market condition itu artinya target kita itu sudah di tahap apa. Oh, dia sudah tahu brand kita, sudah mulai penasaran, kadang-kadang like konten-konten kita, udah follow, bahkan mungkin ya lihat story kita, gitu ya, mulai kepo tips-tips bagaimana cara merawat kipas angin yang benar atau membersihkan kipas angin kan seringkali kotor. Consideration ini sudah, kayaknya saya mau beli deh, tapi saya bandingkan dulu ya. Atau biasanya kalau misalkan Anda di toko gitu ya, Anda jual barang, toko elektronik, ada pelanggan yang, Mas mau tanya-tanya dulu boleh ya, gitu ya. Atau Kak mau tanya-tanya dulu boleh ya, itu consider banding-bandingkan harga dan fitur. Kalau merek ini Cosmos gimana? Kalau merek ini Mas Pion gimana? Oh lebih murah ya. Tapi bedanya apa ya kayak gitu. Atau kalau di marketplace, di Shopee ya cari review, cari testimoni. Ya, ini siap beli sebenarnya, tapi butuh dorongan. Bu, kenapa nggak ambilin aja Bu? Beli sekarang Bu. Saya tanya suami dulu deh. Misalkan saya tanya suami dulu deh. Wah sayang Bu, momennya pas hari ini ada diskon. Nah, gitu. Ya, kalau nanti tanya suaminya ngilang dia pergi ke toko sebelah. Consideration, mulai mengconsider, mau apa ya? Mempertimbangkan gitu ya bahasa Indonesia. Mempertimbangkan untuk perlu nih. Beli nggak ya? Kalau konversi yang tadi saya bahas, ini sudah saya juga sering bahas di mata kuliah sebelumnya. Conversion, oke saya mau beli. Ada promo nggak nih? Ada diskon nggak? Ya, Eh, saya mau beli kipas angin, tapi yang gede aja ya, yang tinggi. Tapi saya bawa motor, tuh bisa dikirim nggak? Karena saya nggak bisa bawanya tuh, apalagi saya cewek, misalkan gitu ya, bawa motor. Ini kipas anginnya yang bisa berdiri tuh tegak gitu apa tinggi gitu ya, bisa dikirim nggak? Gitu. Terus pembayarannya saya nggak bawa cash ya, bisa pakai kris nggak? Gitu. Pengen cepet ya. Atau bisa pakai credit card nggak? Saya langsung gesek nih sekarang. Nah nanti pakai kris ternyata BCA-nya nggak ada duitnya, yang kosong saldonya. Waduh, eh, kredit card aja bisa nggak gitu? Conversion udah siap nih, datang beli. Minggu 2 minggu lalu mungkin saya cerita toko furniture gitu ya. Saya nggak tahu cerita di kelas ini atau bukan. Kadang ada yang orang mau lihat-lihat, membayangkan, oh toko furniture ya, mau beli sofa, yang ini nyaman. Ada yang perlu nggak ya? Kan saya udah punya. Ada yang, oh ya saya mau beli sekarang. Tinggal harganya pas apa enggak nih? Kan gitu. Tapi ada yang sekedar jalan-jalan. Nanti kalau rumah saya sudah selesai dicat mau beli yang ini gitu. Tapi ngecat catnya udah selesai belum? Mulai aja belum. Kan saya
nanti kalau rumah saya sudah selesai dicat, ngecatnya nih bulan Agustus setelah 17-an gitu misalkan, sekalian gitu. Nah ini lagi interest gitu. Nah kalau kalau consider itu tadinya mungkin nggak sekedar interest, kemudian lucu juga nih ya, bisa selonjoran di depan TV kayak sofa kayak nyaman kayak gini gitu. Ya, dan ini waduh mahal sekali. Tapi saya tahu yang mahal ini yang empuk banget gitu. Consider conversion ya berapa, mana mana ada sofa bed mas, udah gitu tanyanya, ada sofa bed mas yang harga harga 3,5 jutaan aja mas, masa yang 5 juta ke atas, conversion tinggal, oh pak ini pak harganya 4,2 pak, loh saya kan bilang harga 3,5 pak, tambah 700.000 pak, tapi jauh lebih awet ini pak, dan ini bisa muat untuk 5 orang loh pak. Dan ini kalau Bapak nggak perlu, yang tengah bisa dilipat jadi tempat untuk minuman, Pak. Ada cup holdernya kayak di bioskop, Pak. Kapan lagi punya sofa di rumah, tapi sofanya senyaman sofa di bioskop. Bahkan lebih nyaman, ini lebih empuk, Pak. Sofa di bioskop nggak gitu. Ada cup holdernya, ada penahan untuk cangkirnya. Gitu. Gimana, Pak? Waduh, 7.000 itu budget saya udah nggak boleh sama istri, Mas. Oke deh, Pak. Saya diskon 5%. Oh, kok cuma 5%? Ya, oke lah. 5%, tapi saya kasih merchandise ini, Pak. Saya kasih teko-tekoan lucu ini Pak buat dipajang di rumah. Nah, saya kira ya, ya boleh lah. Atau Mas merchandise-nya boleh, saya nggak seneng Mas teko-tekoan gitu. Alat pijat gimana Pak? Ini kalau Bapak beli harganya 200.000. Saya kasih free buat Bapak kalau beli sofa ini. Ini didorong, didorong gitu ya. Retention itu hubungannya dengan loyalty. Ya, jadi setia nggak, kembali nggak nantinya gitu. Suka repeat order, kondisinya biasanya suka kejutan. Kenapa saya tulis suka kejutan? Kadang-kadang customer saya itu beli lagi karena setelah diucapin ulang tahun atau dikirim merchandise. Saya sering cerita di kelas ini ya. Customer-customer loyal kita kirim merchandise ya. Ulang tahun kita ucapin lah minimal ya. Atau kita upload di IG, kemudian kita tag orangnya. Itu kan merasa dihargai ya. Suka kejutan, personalisasi. Ya, kadang kita kirim hadiah tapi hadiahnya bukan buat dia tapi buat anaknya. Personalisasi. Wih, Pak kok masih ingat saya punya anak kecil Pak gitu. Ya ingat lah Bu, waktu ibu lahiran aja kita ingat itu tanggal berapa. Padahal kita nggak ingat, kita tahu dari IG-nya dia. Gitu ya, kita scroll down gitu. Terus kondisinya mau rekomendasi ke Jika Puas gitu ya. Nah ini tahapan-tahapan rekan-rekan nah, dalam digital marketing. Dan ini tidak bisa disepelekan. Next kita akan bahas lebih detail mengenai strategi and channel. Tapi supaya nggak terlalu malam, kita mulai diskusinya. Nah ini kita kasih case-nya. Baik, kita masuk di digital campaign plan. Satu hal yang nanti akan Anda jadikan tugas dan muncul di nilai akhir ya setelah kelasnya Mas ini. Baik, sekarang Anda bisa pilih. Perhatikan baik-baik. Ini nggak ada tulisan, cuma ada gambar. Saya jelaskan. Ya, Anda bisa pilih yang mana silahkan sesuai dengan kesenangan masing-masing atau pilihan masing-masing. Pertama, Anda boleh memilih bisnis ini. Ini adalah playground. Kemudian ada ditantang. Kalau playground kayak gini, sorry, sepi. Karena sekarang banyak playground di mall, ini cuman di rumah, rumahan gitu. Walaupun playgroundnya juga oke kan, keren warna-warni, banyak mainannya. Eh, Melatih motorik anak dan segala macam jualan begitu. Wah, tapi cocoknya strategi digital marketing kayak gimana ya? Anda kalau diserahi tugas atau Anda membuat merancang strategi digital marketing untuk playground, apa yang Anda lakukan? Dalam kondisi playgroundnya sepi, alasannya owner kalah saing dengan mall yang ada di luar sana. Anda boleh pilih ini. Ya, kalau tidak mau pilih ini, next ke case kedua. Ini Anda pilih satu aja, satu kasus. Ini satu kasus satu itu adalah playground yang sepi kalah saing sama mall. Digital marketingnya harus kayak gimana? Lalu yang kedua, parfum. Nah, mudah mungkin ya jual parfum. Tapi hati-hati, jual parfum tricky. Kenapa? Anda kalau brandnya nggak dikenal, aromanya nggak dikenal, Anda show up di digital platform, kalau fashion dipakai kayak gini baju, oke, dipakai kayaknya bagus nih, warnanya oke, pas, harganya juga oke gitu. Nah kalau parfum kan nggak bisa dicium di layar, ya. Anda buka Shopee, Anda bisa tahu dia wangi apa enggak, mana tahu. Kecuali sudah direkomendasi sama teman. Kecuali Anda sudah pernah beli sebelumnya, atau ada dapat reputasi yang bagus, ada reviewer-reviewer.
Nah, tapi kalau Anda nggak tahu sama sekali, terus ini enak nggak ya baunya? Nggak bisa, ini layar kok. Anda jual di Instagram juga susah kan, cuman botolnya di foto-foto doang. Nah, kalau Anda diminta jual parfum dengan pendekatan digital marketing dan digital marketingnya boleh dikombinasikan dengan offline, apa yang Anda lakukan? Bagaimana strategi marketing Anda? Anda boleh pilih case kedua. Ketiga, wah ini lebih sophisticated. Saya pernah jualan kalau ini. Sistem alarm online untuk rumah. Oleh ya, alarm online untuk rumah. Mengamankan rumah. Kalau jendela dicongkel, bunyi keras. Langsung bisa menghubungi kantor polisi ya. Atau satpam kompleks terdekat. Ya, kalau kerjasama dengan developer biasanya bisa juga ya. Ya. Dan juga ada notifikasinya berdering cukup kencang di handphone Anda. Misalkan Anda lagi ada nikahan di hotel, kemudian bunyi itu, tang 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 tang, gitu ya. Wah, rumahnya ada bobol. Tolong telepon satpam langsung, Pak, tolong dicek, Pak. Blok B nomor 9 gitu. Rumah saya, Pak. Oh, siap. Kok alarmnya bunyi kenapa? Jadi Anda jual perangkat sistem alarm atau sistem pengamanan untuk rumah. Kalau Anda disuruh jual ini dengan pendekatan digital marketing plus, digital marketing plus itu boleh offline juga. Apa yang Anda lakukan? Itu pilihan ketiga. Masih ada pilihan yang lain kok. Jangan khawatir kalau Anda, "Wah, ini nggak kepikiran Pak, nggak kebayang caranya gimana." Anda boleh milih yang keempat. Es krim. Es krim, kita anggap kafe es krim aja ya. Gitu ya. Bukan es krim Walls yang dijual di nomor. Bukan. Jadi kita anggap kafe. Kafe yang menjual es krim kan juga banyak ya di kota-kota ya. Anda datang, es krimnya gitu kan. Nah, katanya sih produk yang bisa membuat banyak orang itu happy, ya es krim. Tapi ternyata banyak juga yang toko es krim yang sepi. Padahal ini produk yang menyenangkan. Apa yang perlu Anda lakukan ketika Anda diminta bantuin dong pakai digital marketing? Stepnya bagaimana? Ini berdasarkan pengetahuan Anda sendiri dulu ya. Ya. Kalau Anda sudah pengalaman digital marketing, wah enak tinggal gas. Tapi kalau belum pun, yuk kita diskusi. Jangan khawatir ya. Nilainya berdasarkan partisipasi. Berikutnya, nah ini kursi favorit saya nih ya, kursi pijat untuk rumah gitu ya. Di kantor juga bisa, di bandara juga bisa. Harganya lumayan mahal ya, ada yang paling murah 15 juta, ada yang 30 juta, ada yang 50 juta bahkan ya, yang saya lihat kemarin di Kemayoran itu ya. 50 juta lebih lah, ada variasi lebih mahal mungkin ada ya, tapi saya mentok kemarin lihatnya segitu. Yang paling murah 15 itu, tapi ya beda lah ya, pasti ada harga ada kualitas ya. 15, 30-an maupun 50. Kalau Anda mungkin pernah lihat di mall di kota Anda, ya mungkin ada variasi yang lebih murah atau bahkan lebih mahal, saya nggak tahu. Ini yang saya lihat. Tapi ini kursi favorit banyak orang ya untuk pijat, bisa di rumah, di kantor, ya di hotel, di bandara gitu ya. Kalau Anda di hotel tertentu kadang menyediakan kursi pijat gratis ya, tapi harga hotelnya biasanya mahal gitu ya. Gitu. Nah, tapi ini anggap untuk penjualan rumah lah terbanyak ya. Untuk di rumah gitu. Gimana strategi digital marketing menurut Anda? Ini pilihan berikutnya. Setelahnya ada lagi nggak ya? Oh, masih ada. Oh, ini lebih canggih lagi. Jadi Anda cuma milih satu nanti ya, jangan semuanya, semuanya waktunya habis. Milih satu yang membuat Anda, oh, kayaknya saya bisa jual ini nih, atau saya nggak yakin bisa jual, tapi kayaknya seru. Ini produk LCD interaktif ya, whiteboard atau TV yang bisa dicoret-coret, bisa ditulis-tulis. Kampus Asia punya tuh ya di ruang eksekutif ya, whiteboard bisa buat TV, bisa dicoret-coret. Kayaknya ada dua deh ya, ada dua di Harvard juga ada, ruang Harvard di Institut Asia, di kampus Asia. Ya, coret-coret. Nah, ini harganya juga cukup mahal ya, tapi tergantung mereknya apa dan bisa ngapain aja gitu. Tapi ya pasti cukup mahal. Saya nggak mau ngasih clue tambahan, tapi kalau Anda disuruh jual produk ini, TV atau bisa dianggap whiteboard eh, digital yang bisa dicoret-coret, bisa digambari, bisa buat nulis, eh, apa strategi digital marketing yang Anda siapkan? Pilihan kesekian. Dah, silakan, Anda bisa pilih salah satu case atau kasus, playground, parfum, alarm sistem, kafe es krim, ya kafe ya bukan es krim, ya kafe es krim, kursi pijat, kemudian yang terakhir adalah LCD interaktif, atau apapun bahasanya. Kadang ada yang ngomong digital board, ya silakan. Atau digital whiteboard, silakan. Tapi pokoknya barangnya inilah.
Gitu yang bisa saya sampaikan. Ya kita akan break 20 menit, saya pikir cukup ya. Tidak usah terlalu ribet, tidak usah terlalu berbelit-belit ya. Anda saya izinkan kalau Anda tidak mau pakai PPT juga boleh. 20 menit nanti setelah kita berhenti ya, kita akan mulai lagi. Yang perlu Anda sampaikan adalah misalkan begini. Pak, kalau produknya A, saya lebih mendorong tim saya untuk lakukan posting setiap hari di TikTok dan juga live streaming, Pak. Nah, tapi saya mau lebih detail dari itu. Semua orang juga pasti langsung gitu, pakai Instagram dan TikTok, Pak. Saya tuh kalau jadi juri kemarin di Universitas Brawijaya ya, ada ide-ide bisnis yang bagus. Tapi ketika ditanya marketing, ya kita pakai IG, TikTok, sama website, Pak. Ya semua orang juga mikir kayak gitu kalau digital marketing. Tapi maksudnya eh, targetnya siapa gitu ya? Cara cara mendorong dia untuk menjadi kepo dengan produk kita bagaimana? Kalau live streaming di TikTok itu bagaimana? Maksudnya arahnya atau goals-nya apa? Ataukah sekedar banyak-banyakan view gitu? Atau kalau iklan, apakah Anda yakin ketika ngiklan pertama langsung orang beli? Atau target market Anda apakah itu remaja atau dewasa? Dewasanya pun usia berapa? Gendernya apa? Tipikalnya kayak gimana? Misalkan, oh hanya khusus untuk orang kantoran Pak gitu. Atau hanya khusus produk ini cocok buat dosen, maka saya akan menargetkan para dosen dalam membuat komunitas online dulu. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi spesifik, tidak hanya bikin website, IG dan TikTok selesai. Wah, kalau gitu ya semua orang juga bisa, tapi tidak menjawab case kan gitu. Oke. Dan ketika Anda jawab seperti itu, eh, most likely akan kesulitan karena tidak secara spesifik gitu ya, mengarah kemana, apakah mendorong orang untuk beli, mendorong orang pengen tahu, mendorong orang untuk telepon. Kira-kira begitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita break, dan kita akan mulai untuk pengambilan nilai partisipasi. Nanti kalau nggak cukup hari ini, saya izin dulu ya Bapak Ibu. Kalau memang nggak cukup waktunya, kita lanjutkan minggu depan. Jadi apa yang Anda kerjakan sekarang, jangan dibuang dulu. Sorry, 2 minggu lagi ya setelah libur tahun baru Islam ya. Jadi libur nasional. Ya, jadi apa yang Anda kerjakan sekarang, kalau misalkan waktunya nggak cukup, misalkan hari ini cuma 4 persenter itu ya, 4 persenter, ya udah nggak apa-apa. Dikip, calangan melanjutkan diskusi minggu depan. Itu nggak mubazir. Udah, ada pertanyaan? Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Atau yang kurang jelas. Nanti saya share ini ya, PPT-nya saya share di kolom komentar. Ya, karena belum saya share kan. Saya share, langsung Anda bisa ngerjakan. Oke. Oh, ada WA nih. Oke. Lagi di barbershop. Oh, Pak Urip Dadang. Wah, lagi potong rambut, Pak. Minggu depan presentasi. Boleh, Pak, minggu depan. Oke, clear ya, Bapak Ibu ya. Pak Urip Dadang itu udah ngasih, tapi minggu depan presentasi. Boleh. Eh, kalau kalau sudah ya, tadi kan sudah ada catat juga case-case-nya, Anda boleh menceritakan langsung atau menunggu PPT yang saya share. Terima kasih, kita akan ketemu jam 8 lebih 5 menit. Izin, pause dulu, saya buka lagi forumnya jam 8 lebih 5 menit. See you. Yang sudah nanti siap, tolong segera ngisikan nama di kolom chat sesuai urutan nanti saya panggilnya ya. Jadi segera saja. Terima kasih. Mari kita mulai lagi. Selamat malam. Kita kembali lagi forum ini untuk melanjutkan fase berikutnya. Silakan siapa yang mau presentasi. Ya, langsung aja mungkin bisa raise hand, kemudian bisa mulai presentasi. Ini ada, saya cek sama sisi makanya. Silakan siapa mau ketik namanya di kolom chat boleh atau raise hand langsung boleh.
Maaf Pak, saya nggak nemu tombol raise hand. Oh, langsung aja, Budi ya. Kalau nggak recent, boleh boleh langsung aja. Ini sudah dia Fatona, Bu Aryani. Silakan, langsung aja mulai kita bisa diskusi. Udah kelihatan belum ya Pak? Siap, udah aman. Silakan. Eh Sebenarnya saya ada beberapa ide, cuma tadi sebelum karena kurang, menurut saya kurang cukup bikinnya, jadi saya baru ada dua hal yang mau saya sampaikan Pak. Jadi saya ambil produk perfume Pak. Eh, Sebelumnya saya pernah datang ke Sosiola Beauty Museum. Menurut saya perfume itu kan seperti yang tadi Bapak bilang, nggak kayak fashion ya Pak, buat bisa nampak, terus dia juga eee, nggak kelihatan kasat mata, jadi nggak bisa cuma online aja gitu Pak. Menurut saya ide dengan pameran parfum yang ngebangun, ruangan-ruangan buat ngecerminin jenis-jenis parfum yang dijualnya itu, menurut saya bakal menarik lebih banyak, eee, peminat. Mungkin ini bisa lebih masuk ke awareness daripada, langsung ke pembelian. Karena, memang tujuannya hanya untuk memperkenalkan bagaimana wangi wangi dari produk tersebut. Selain itu, eee, dengan visualisasi, produk, visualisasi wangi-wangiannya atau jenis-jenis baunya, orang bakal lebih, merasa, "Oh, ini nih harusnya gue di sini nih belinya," atau, "Harusnya saya belinya di sini," gitu. Terus, dengan dibangunnya, ruangan-ruangan atau pameran ini, jadi orang akan lebih banyak yang datang, apalagi, tempatnya lebih instagramable gitu loh, Pak. Jadi akan lebih memancing pengunjung untuk datang ke sini, yang mana akan berimpact dengan lebih banyak yang mengenal produk kita. Lalu ya yang kedua itu ada personalisasi parfum. Eee, Personalisasi parfum ini, yang pertama sama seperti yang, bagian awal, yaitu pameran atau mungkin bisa buka offline store yang mana kita bisa campur-mencampur komponen parfum, Pak. Saya dapat ide ini dari beberapa, iklan di Instagram tentang, membuat parfum, tentang, ide-ide bisnis mencampurkan komponen-komponen parfum. Lalu yang kedua, karena ini digital marketing ya, Pak, jadi kita bisa menggunakan tes kepribadian online seperti menggunakan form-form unik. Ini juga saya ambil idenya dari Cake Resume, atau kita bisa menggunakan filter-filter Instagram, filter TikTok. Biasanya kan, karena target pasar kita itu, Gen Z atau remaja-remaja hingga dewasa, jadi yang mana mereka banyak menggunakan media sosial, jadi kita bisa menarik perhatian mereka menggunakan filter-filter itu. Jadi, mereka bakal lebih tertarik setelah dari filter itu mungkin nanti kita bisa, eee, teruskan mereka untuk memahami atau mengetahui produk kita gitu. Baru itu aja sih, Pak. Oh, oke. Ini Mbak Dia pengguna parfum juga. Iya betul, Pak. Saya pengguna Yang parfum. penting sekarang apakah brandnya atau ada ini nggak ada rasa penasaran atau pengen eksplorasi untuk aroma-aroma yang lain gitu ada nggak? Atau brand yang mungkin belum dikenal tapi penasaran aja? Kalau saya sih lebih ke suka explore sih, Pak, Hmm, daripada oh, brand. oke 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 oke. Jadi jadi nggak harus brand tertentu itu aja nggak gitu ya? Iya betul. Oke oke. Terima kasih. Nah sekarang kita ngomongin platform. Terima kasih di insight-nya dan itu ada yang menarik adalah tes kepribadian online ini. Tes kepribadian online itu salah satu engagement, salah satu cara, salah satu gimmick ya.
Tapi kalau kita ngomong parfum, sebenarnya kita bisa eksplor ke banyak cara juga digital marketing. Misalkan kita lihat ya, beberapa parfum lokal yang terkenal seperti Humans itu kan sering memainkan gimmick-gimmick yang membuat kontroversi. Ya, kadang ada nama parfumnya yang agak kontroversi atau rasa penasaran yang wah gila nih aroma laut gitu ya misalkan ya parfum aroma laut. Ya, kemarin bikin Raja Ampat ya. Ini maksudnya gimana nih? Masa aroma Raja Ampat ada aromanya atau sense-nya atau gimana nih konsepnya gitu. Tapi itu membuat orang bereaksi, merespon. Tapi parfum ini sebenarnya produk-produk retail itu tidak selalu kayak kita, Pak kalau ngiklan Pak, parfum, keuntungannya per parfum cuma 40.000 let's say. Atau parfum yang mungkin pembeliannya lebih murah itu malah susah cari keuntungan gitu. Nggak nutup Pak sama biaya campaign-nya atau biaya iklannya. Ya solusinya adalah kadang ada ngiklan, ya kadang ada nggak cuma ngiklan ya secara organik ya, atau bikin konten SEO itu nggak langsung jual parfumnya, tapi yang dijual adalah kesempatan berbisnisnya. Makanya banyak brand, termasuk skincare, termasuk yang kemarin sangat terkenal gitu ya, itu fokusnya memang mencari membangun pasukan resellernya. Ada beberapa proyek yang saya tangani, eh, dia produksi bukan pom parfum aja ya, sebenarnya banyak sekali, sampai produk sapu ya, sapu rumah itu ya. Kita nggak kesulitan sekali menjual misalkan sapu secara online. Parfum, apalagi kalau dikenal juga akan kesulitan. Makanya kita jual selalu, Anda mau jadi distributor nggak? Kami jamin produk ini terbaik gitu ya, atau produk ini pasti laku di 3 bulan pertama dan langsung habis gitu ya. Ya lakunya bukan 3 bulan langsung baru laku, enggak. Lakunya bisa produk datang ya, kemudian 1 minggu sudah laku gitu. Tapi untuk menghabiskan produk paling lama butuh waktu eh, 3 bulan atau mungkin lebih cepat 3 minggu kalau pembeliannya kecil ya. Kalau pembelian besar misalkan setengah kontainer gitu ya, atau apapun satuan yang nanti Anda tetapkan atau lusin ya berapa lusin. Nah, itu paling lama. Jadi orang itu berpikir oke, kayaknya lucu juga nih aku bisnis parfum ya. Nah, jadikan partner dia, membuka peluang reseller, membuka peluang menjadi agen tunggal. Daftar sekarang, besok sudah jadi pengusaha kayak gitu-gitu. Itu bisa juga dimainkan untuk Indonesia, market yang membutuhkan pasukan penjual ya, yang populasinya banyak, yang suka berkomunitas, suka berkomunal, peluang kita untuk menciptakan satu ekosistem referral, reseller ya, memberi impian orang Anda akan menjadi agen yang sukses ketika memiliki produk kami karena tidak usah diragukan kami memberikan garansi. Nah, garantinya ada disclaimer-nya, nggak mungkin garansi pasti 100% laku kan nggak mungkin. Tapi ketika tidak laku, apa yang Anda lakukan? Terus Anda, yuk masuk WA group sekarang, kita infokan produk kita. Kalau Anda nggak cocok, boleh live group, boleh leave group gitu ya. Nah itu membangun ekosistem dulu, baru kita kenalin di situ, kita ajak nge-zoom gitu ya. Nah, baru kita kirimin sampel, ya. Kita kirim sampel, enak nggak aromanya? Kalau parfum ya, kita kirimin sampel nih, datang langsung ke rumah Anda gitu. Aroma ada di Bogor, rumah ada di Palembang, kita kirimin sampel. Free, totally free. Pas lihat tes, oh lucu juga ya aromanya ya, unik ini ya, bubble gum, tapi bubble gumnya campur dengan rempah. Kita pertama ngebayangkan ya, oh nggak masuk, pasti nggak enak ya. Ternyata setelah tes, oke ini unik ini, sesuai dengan kepribadian saya kali ya, yang nyeleneh gitu ya. Kita ada segmen niche tertentu. Sehingga iklan digital maupun non iklan atau live streaming di TikTok, di Shopee juga bisa menggunakan strategi perekrutan reseller, tidak hanya menjual langsung produknya, sehingga duplikasinya lebih kencang. Resellernya misalkan ada 20 gitu ya, tapi satu reseller bisa menjual 5 botol, 10 botol 1 bulan, nah lumayan. Terima kasih untuk cerita soal parfumnya Mbak eh, Diah gitu. Silakan Bu Riani. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak Hari. Strategi digital yang saya pilih produknya parfum, Pak. Nah, untuk fokus strategi yang saya inginkan, seandainya strategi digital marketing untuk parfum brand, tapi ini produknya baru, Pak, maksud saya. Misalkan, nah yang pertama yang saya lakukan itu membangun rasa ingin tahu, kemudian yang pasti setelah itu memberikan
bagaimana sebetulnya aromanya. Baru saya mengarahkan ke pembelian. Lalu arah strateginya sendiri yang seperti Pak Hari jelaskan tadi, memang parfumnya tidak bisa dijual hanya lewat gambar atau video karena aromanya tidak bisa dirasakan. Nah, maka strategi utama saya menciptakan pengalaman aroma lewat pengiriman sampel fisik, Pak. Jadi sampel fisiknya dikirim melalui WhatsApp, melalui follow up melalui WhatsApp, kemudian baru saya harapkan calon customernya itu melakukan closing, kemudian repeat order. Kemudian target pasarnya perempuan usianya 20 sampai 35 tahun, kemudian pekerja kantoran, domisilinya ya kota besar, yang pasti harus aktif di sosial media Instagram dan TikTok, Pak. Dan suka tampil wangi, cenderung membeli karena rekomendasi teman, kemudian testimoni, dan pengalaman langsung. Menurut saya kenapa mereka ideal, karena punya penghasilan tetap dan sering mengambil keputusan beli berdasarkan kepercayaan. Kemudian untuk tahap awareness-nya, maksudnya untuk menarik perhatian di sini, maksud saya untuk bikin targetnya tahu dan penasaran dulu, Pak. Walaupun bukan langsung membeli kan karena produknya brandnya baru. Lalu untuk saya ngiklan, misalnya itu platformnya itu saya pilih di TikTok AdSense, Instagram Reels, dan Facebook AdSense. Misalnya, contoh kontennya yang bikin penasaran itu, misalnya Anda pakai parfum apa, atau suka yang floral atau yang bagaimana, maksudnya untuk mengerti customernya itu sebenarnya menginginkan aroma seperti apa gitu. Lalu sudah pasti ada CTA-nya, call to action-nya. Misalnya klik di bio untuk coba gratis, dan yang paling saya targetkan ini isi form untuk sampel eksklusif gitu misalkan, Pak. Biar datanya langsung masuk gitu, Pak, maksudnya. Lalu strategi kontennya menggunakan storytelling. Kemudian untuk tahap interest-nya, maksudnya biar mengambil sampel calon customernya untuk menarik agar lebih serius dan penasaran. Dengan misalnya WA yang auto response, yang langsung berisi nama, kota, kemudian pilihan aromanya apa, misalnya ada itu beberapa, misalkan ada floral atau apa. Kemudian saya misalnya janjikan gratis ongkir untuk mendapatkan sampel. Kemudian untuk membangun trust-nya itu di tahap consideration, maksudnya untuk mengonversi kepercayaan dari pengalaman langsung. Saya follow up WA-nya 3 hari setelah itu pengiriman sampel. Kan selanjutnya nanya gimana wanginya, cocok atau tidak gitu. Atau kalau misalkan suka yang promo-promo yang lain, linknya ada kok yang saya sediakan gitu, saya kirimkan linknya. Ini maksud saya untuk biar tidak terlalu hard selling, maksudnya, Pak. Kemudian kalau untuk conversionnya, untuk mengarahkan ke pembelian, ya platform pembeliannya itu misalkan WhatsApp order form atau TikTok Shop misalkan. Misalkan kalau di TikTok live itu misalkan jam berapa, review aroma yang bagaimana, ada question and answer-nya. Kemudian flash sale-nya saat live. Misalkan call to action-nya itu 30 pembeli pertama dapat diskon misalnya berapa persen. Kemudian follow up WA-nya saya akan kirimkan misalkan untuk link pembelian diskon 2 hari saja, untuk maksudnya urgent gitu, Pak, biar mau beli. Kemudian untuk retention-nya, untuk menjaga loyalitas dan repeat ordernya, ini strateginya saya reminder lewat WA, misalnya parfumnya masih atau tinggal setengah, ini ada diskon untuk repeat order gitu misalkan, Pak. Itu maksud saya dengan strategi sampel fisik dan komunikasi WhatsApp-nya yang personal itu agar kepercayaannya lebih mudah dibangun, Pak. Lalu ukuran keberhasilan strategi setelah saya jalankan, misalkan ada ukurannya. Nah, nanti tahapannya misalkan form sampel yang masuk berapa. Lalu indikator yang saya targetkan misalkan dalam 2 minggu, ya 500 atau 700. Misalkan sampel terkirim lebih dari 500
berhasil dikirim. Lalu WA yang dibaca berapa persen? Misalkan 90% sudah membaca ternyata follow up-nya. Kemudian pembelian pertama lebih dari 300 pembelian dari sampel konversinya yang tadi. Repeat ordernya misalkan 25% pembeli melakukan pembelian ulang ternyata dalam 1 bulan itu. Kemudian komunitas loyalnya itu aktif lebih dari 300 orang. Terima kasih Pak Ari. Mantap nih Bu Ariane ya. Sudah komprehensif tadi itu saya catat beberapa poin ya yang Bu Ariane sampaikan. Jadi Iya Pak. eh, berarti kan sudah dipahami bahwa digital marketing itu bukan hanya sekedar itu tadi ya jumlah like, jumlah jangkauan, FYP, FYP-an gitu ya. Kapan ini harus diposting, tapi sudah masuk ke tahapan itu loh yang saya sampaikan di 2 minggu lalu itu consumer confidence gap. Jadi kadang customer itu oke saya udah ngerti kok, nggak usah dilatih lagi awareness kita paham kamu jualan apa gitu. Apakah kita interest sih? Sebenarnya kita interest, cuman masalahnya itu kita mengambil keputusan itu jadi mikir-mikir gitu. Yang sudah proven, yang sudah ngomong bahwa ini oke, itu berapa orang dan apakah memang ada apa ya validasi di situ. Kalau saya cuma coba-coba, waduh saya agak ngeri-ngeri kalau eksperimental gitu. Apalagi misalkan parfum misalkan yang dijual agak mahal, itu agak eksperimental dan setelah kita kita beli gitu ya. Kadang parfum itu tricky ya. Jadi ketika misalnya di mall ya, teman-teman jalan-jalan coba parfum gitu. Uh, enak nih gitu. Terus ada nggak yang lebih fresh gitu? Enak. Wah ini terlalu fresh. Oke, kayaknya fresh tapi sedikit elegan gitu. Coba. Nah menemukan, oh ada. Setelah berkali-kali nyoba kan kita bisa dikasih kopi gitu ya, itu penawar. Nah setelah Anda beli, besok pagi Anda semangat nih kerja nih. Wah ada parfum baru nih ya. Kita kita pengen pakai parfum baru. Gitu. Ketika dicoba, ternyata maksimal setengah jam udah hilang aromanya. Dan ini sering terjadi. Tuh. Anda ngomel-ngomel padahal ini parfumnya nggak murah gitu. Padahal nggak murah. Tapi oke deh, mungkin perlu disemprot lagi. Disemprot lagi setengah jam lagi hilang lagi gitu. Nah inilah dari platform ini eh, nggak gampang, nggak segampang itu ya dipasarkan. Nah sekarang ini sepertinya sudah tidak ada ya, mungkin mau nanti lanjut minggu depan. Kalau masih ada silakan. Tapi saya mau closing dengan materi yang tadi, yang sudah saya sharekan sebelumnya. Tapi kita akan bahas eh, mengenai trust tadi ya. Karena sebenarnya trust ini yang perlu dibongkar dulu kalau digital marketing itu. Kenapa kok ada tahapan-tahapan seperti awareness, interest itu karena semoga sudah terlihat ya tabel yang tadi saya eh, pertontonkan lagi. Karena begini loh, seringkali kalau digital marketer, apalagi dia sudah ngomong oh, digital marketing specialist, terus dia jual jasa ke corporate gitu ya, dia jual jasa ke Yamaha, gitu misalkan ya. Dia ujung-ujungnya langsung menjanjikan atau langsung bikin campaign, aku bikin strategi, saya mau langsung conversion. Alasannya adalah brand Yamaha, siapa yang nggak kenal, Anda jual motor, langsung siapa yang butuh motor, saya pikir brandnya sudah kenal, langsung eksekusi, eh, funnelnya dia bikin video reels, kemudian diiklankan, tombolnya diklik menuju ke Google Maps, outlet Yamaha terdekat, misalkan begitu, karena eksekusinya offline. Tapi ternyata nggak membuahkan hasil, jauh dari harapan, padahal budget yang di-spend lumayan besar. Ya. Kemudian dia bikin landing page, ya bikin halaman menjual. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena sebenarnya orang memang sudah tahu aware Yamaha itu siapa dan jual apa. Cuman Anda tidak menyasar orang yang sebenarnya sedang urgent membutuhkan Yamaha, pengen beli gitu ya. Atau tidak ada penawaran yang spesial sehingga orang akhirnya oke, kenapa belinya harus tahun depan, kenapa nggak bulan sekarang? Ada duitnya kok gitu. Atau bisa nyicil kok gitu. Nah, makanya tadi yang disampaikan Bu Aryani terus Mbak Tia tadi, awareness itu tujuannya jangkau audiens baru. Ya, kalau interest memang ini curiosity yang tadi saya sering sampaikan curiosity. Ini kan sudah evaluasi, ini mengubah menjadi pembeli. Tapi bisa mengubah menjadi pembeli ini tantangannya nggak gampang, ya berat. Karena Anda harus bisa mendeteksi, harus punya kemampuan atau kapabilitas mendeteksi mana yang most likely akan beli, punya potensi yang besar akan beli. Gitu. Jadi saya contohkan Institut Asia ya. Asia ini juga melakukan digital marketing kan. Em,
gampang kita bisa deteksi, oh anak-anak yang lulusan SMA dia akan kuliah. Cuma kan kuliahnya pilihannya banyak gitu. Oh saya mau PTN aja. Oh saya mau di luar Malang gitu. Oh saya mau di luar pulau. Oh saya mau ke Jakarta gitu. Oh saya mau ke luar negeri. Itu pilihannya banyak. Maka kita harus mendeteksi mana yang potensial secara harga, secara segmen, secara pemikiran itu target pasarnya Institut Asia. Misalkan dengan offering yang kita tawarkan, kita udah tahu lokasinya 80%, 85% kuliah di Asia itu adalah anak-anak Malang. Ya kita tambah aja target utama di Malang, kota-kota sekitarnya kita target, tapi proporsinya nggak terlalu banyak gitu ya, dalam segi konten, dari segi advertising, periklanan. Nah berikutnya yang kita pikirkan adalah eh, cara mereka berpikir. Maka iklan-iklannya kuliah di Malang aja, ngapain jauh-jauh kan gitu. Ya, jadi mereka punya opsi kuliah di Surabaya, tapi ini orang-orang yang behavior-nya atau cara berpikirnya kuliah di Malang aja. Kan tadi sudah kita targetkan iklan yang muncul di domisili Kota Malang. Nah, itu lebih powerful. Dan kita pakai TikTok Ads gitu misalkan. Kemudian lead generation, tadi Bu Arini juga nyinggung masalah lead. Kalau lead ini nggak bisa diremehkan teman-teman. Seringkali orang itu pengennya eh, kita pasang iklan, ada scan barcode atau ada tombol, klik langsung ke Google Maps, beli parfummu di toko terdekat. Ini di jalan Soekarno-Hatta misalkan begitu. Tapi kadang-kadang kita juga perlu lead. Kita perlu lead untuk menawarkan next ada produk baru, kita edukasi dia, kenapa Anda harus coba ini harga yang murah atau kita kirimin sampel. Nah, sehingga cara-caranya pun strategi and channel-nya pun bisa berbeda. Ini video singkat di TikTok, YouTube, ya, YouTube Short, Anda bisa pakai sekarang powerful sekali YouTube Short. eh Kalau belum powerful, Anda utak-atik di targetingnya. Reels, ya. SEO konten organik dulu, karena kalau langsung SEO kontennya, gini, kalau Pak Heru jelaskan SEO organik kan ya, secara natural Anda bisa naik rank di Google. Tapi kalau ada ujuk-ujuk langsung iklan di Google, boleh juga selama marginnya lebar. Ya, kalau marginnya nggak lebar, Anda buang duit. Karena di level awareness, orang itu yang sekedar pengen tahu. Kalau Anda diklik, 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 habis budget iklan Anda. Iklan Anda gencor terus, tapi orangnya langsung masih ya masih cool, masih adem, masih jauh dari tindakan itu. Nah, itu. Jadi yang berikut-berikutnya Anda bisa pakai. Tadi sudah saya kirimkan, nanti saya kirimkan juga ke Mas Hendy supaya diupload di Google Classroom ya. Eh, Bagi teman-teman yang belum hadir bisa menyaksikan juga. Nah, kemudian konten edukatif ini yang terus ya, kenapa butuh. Misalkan orang merasa saya nggak butuh produk ini, kita ajari supaya kamu butuh kok sebenarnya, tapi kamu nggak nyadar kan gitu. Ya, ada explainer di situ. Email edukasi ya, banyak-banyak edukasi. Edukasi itu sebenarnya untuk menggiring pemikiran kamu kurang tepat. Kamu sebenarnya butuh, kamu sebenarnya punya problem ini, solusinya ini kan gitu. Kemudian ada tripwire di sini, kalau consideration tripwire itu biasanya ya free sample juga tripwire. Tripwire itu produk yang disiapkan untuk supaya dia masuk ekosistem kita dengan cara ngisi form salah satunya. Ya. Bisa free, bisa murah sekali. Ya, kadang-kadang orang nggak mikir, cuma Rp5.000 kamu dapat ini, itu sampel. Ya. Kalau produk digital biasanya e-book ya atau free class ya, beberapa kuliah gitu ya tripwire. Nah, saya besok mau ngasih ide juga ke kampus Asia ya di marketingnya, ada tripwire dong. Orang melihat kampus Asia kalau ngajar seru gitu ya, di sini seru, kemudian dia free seat di situ, ya itu tripwire juga untuk mancing. Kalau 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 nggak salah marketing Asia itu tagline-nya kan kuliah asik kekinian, nah itu biar tripwire. Oh ini loh kalau kamu ikut kelas di Asia model-model kuliah kayak gini. Ya kalau yang ada yang kurang baik ya nggak usah ditampilkan. Gitu ya. Menurut saya juga eh, ya pasti ada yang lebih baik dari saya juga ya cara ngajarnya. Nah ini yang bisa dilakukan ya, consideration. Udah sadar nih, kemudian dia pasti melihat, oke, saya nyadar saya pengen beli, saya pertimbangkan beli, tapi reviewnya mana dong? Ah ini fake. Nah ini kelihatan ya review-review yang fake gitu. Produknya bagus sekali, pelayanan cepat, pelayan apa, terus harganya murah gitu. Itu mujinya setinggi langit. Itu seringkali kita bisa deteksi ini fake ini. Di Shopee kan juga bisa di-create kan teman kita yang beli terus langsung kasih testimoni yang positif gitu ya. Tapi kalau terlalu lebay juga orang aware kok. Hati-hati rekan-rekan ya. Seringkali ada di Instagram juga ada buzzer-buzzer yang bisa mengisi testimoni kita secara fake gitu ya. Oh ini produknya sip gitu ya. Oh keren banget. Pokoknya nggak salah beli itu kelihatan banget gitu ya.
Jadi caranya gimana? Natural aja bahasa-bahasanya. Atau mungkin ada pujian-pujian, pujiannya 5, ya kritikannya 2. Ini sudah bagus, tapi kalau bisa, nah kirimnya lebih cepat. Ya, misalnya begitu. Nah, karena testimoni di Indonesia itu powerful. Kenapa? Orang Indonesia itu sangat komunal, sangat melihat sisi sosialnya. Orang lain sudah pada pakai belum? Gitu. Dan yang kemudian ada conversion dan retention, ya itu mempertahankan gitu ya. Nah, kalau conversion tadi sudah saya sebutkan, ada landing page, ada WA broadcast untuk follow up dan lain-lain. Class. Oke, ini closing ya untuk kuliah hari ini. Dan waduh kok sudah ada yang live banyak ya, padahal belum saya screenshot sebagai bukti ya. Saya screenshot dulu deh, langsung ngatiin untuk presensi ya. Oke, udah gini aja saya laporin ke PAA. Kita lanjutkan setelah libur minggu depan, karena liburnya pas hari Jumat minggu depan. Setelah saya nanti dilanjut Mahendi 2 kali. Bapak Ibu, saya tutup ya. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh di Japri. Kita diskusikan lanjut di minggu setelah minggu depan. Ini kita akhiri setengah 9 lebih cepat dari biasanya ya karena nanti ada masih ada momen berikutnya ya untuk diskusi untuk materi selanjutnya. Ini akan lebih ke oh ya Mas ini akan ngomong soal Meta Ads. Meta Ads itu sekarang banyak AI yang diimplementasikan, Google Ads saya pikir juga iya untuk mendeteksi ya dan mempercepat proses kita dalam menjangkau customer potensial secara masif. Terima kasih. Demikian yang saya bisa sampaikan hari ini. Selamat malam. Saya akhiri. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Bu Selamat Yatmi. malam. Sukses Selamat buat istirahat. kliniknya. Selamat istirahat. Terima kasih. Amin, amin.